Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18 lebih 30 menit guys. Masih di tanggal yang sama ya, 2 Februari 2023 guys. Oke, di sesi yang kedua ini ya, melengkapi informasi tadi pagi, di mana untuk update global crypto market cap hari ini masih mengalami kenaikan ya di 4,18%. Ini keren banget guys. Tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya, di mana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan di 2,4% guys. Tapi kalau kalian lihat dari pergantian candle hari ini, sempat ya tadi menaiknya tuh cukup tinggi guys ya. Dan begitu juga dengan Ethereum, kenaikannya dalam waktu 24 jam di 4,9% ya. BNB juga naiknya cukup lumayan di 6,22%. XRP juga mengalami kenaikan di 1,76%, masih tipis ya. Kemudian Cardano di 5%. Polygon ini bagus banget guys, 12,15% untuk kenaikannya, keren banget ya. Dan juga Avalanche ya, di sini mengalami kenaikan di 12,7% guys. Nah, nanti kita ada informasi tentang Avalanche ini kenapa naiknya cukup signifikan. Kemudian kita lihat ya untuk pergerakan grafik dari harga Bitcoin seperti yang terlihat dalam chart di sini ya. Sepertinya setelah pergantian candle tadi sempat ada kenaikan yang cukup signifikan guys, bahkan menembus di area ataupun harga 24.000 guys. Ini keren banget ya, meskipun sekarang ini mengalami penurunan, tapi kalau saya lihat sih kemungkinan masih ada tekanan untuk beli lagi ya, karena terlihat di sini masih belum ada pergerakan yang cukup signifikan ya, dimana penurunannya masih bisa dibilang normal-normal aja ya, belum terbentuk candle merah, artinya di sini masih besar. Bahkan kalau kita lihat untuk volume perdagangannya masih besar banget untuk volume perdagangan pembeliannya ya. Dan jika ini masih berlanjut ya sampai besok di pergantian candlenya ya, maka ada kemungkinan sedikit untuk penurunan guys, karena kalau posisinya seperti ini untuk pergantian candlenya buat besok, berarti ada tekanan jual atau bisa dibilang efek dari terbentuknya pola candle ini guys, yang bisa dibilang sebagai doji ya. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun nanti ada penurunan, maka tekanan belinya karena masih besar ya akan balik naik lagi guys, dengan target di titik resisten pada harga 24.600 sampai di harga sekitaran 25.000 guys. Kita nantikan aja nanti seperti apa ya pergerakan harga dari Bitcoin ini. Kita langsung saja ya menuju ke informasi yang pertama, seperti yang kita lansir dari EMB Crypto guys. Masih berhubungan dengan Bitcoin ya, dimana kepentingan institusional ini akankah menjadi penyelamat ya buat Bitcoin guys. Karena seperti yang kalian tahu ya, kalau kalian mengikuti info dari kita kemarin-kemarin, banyak institusi pemerintah ataupun institusi-institusi swasta lain ya, ini sudah mulai banyak mengintegrasikan teknologi blockchain khususnya untuk adopsi Bitcoin ya, agar bisa diimplementasikan dalam platform mereka guys. Nah, ini menarik banget ya. Jadi menurut tweet pada 31 Januari dari Arcane Research, rally Bitcoin ini melambat ya. Meskipun demikian, minat institusional terhadap Bitcoin ini terus tumbuh guys. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi Arcane Research ini. Kalian bisa cek sendiri ya. Salah satu indikator minat institusi yang tinggi terhadap Bitcoin adalah meningkatnya minat terbuka CME terhadap Bitcoin. Menurut Arcane Research, proporsi open interest dalam Bitcoin yang tidak terkait dengan dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF meningkat dari 53% menjadi 57% guys. Lonjakan ini bersama dengan kehadiran yang kuat ya dari investor institusional dalam Bitcoin futures merupakan tanda yang positif guys. CME memainkan peran kunci ya dalam menentukan harga Bitcoin dan merupakan kekuatan pendorong di balik perubahan signifikan di pasar pada Oktober 2020 dan April 2021 kemarin guys. Seperti yang terlihat ya dari CME Bitcoin Futures di sini, kalian bisa cek sendiri ya untuk open interestnya. Seiring dengan meningkatnya minat institusional, volatilitas tersirat ya untuk Bitcoin ini menurun. Dalam 7 hari terakhir, Bitcoin relatif stabil, berfluktuasi di sekitaran harga $23.000, menyebabkan volatilitas tersirat menurun. Pada saat berita ini ditulis, volatilitas tersirat berada di kisaran 50-an, bahkan untuk jangka waktu yang lebih lama, hal ini mirip dengan level yang terlihat pada awal November kemarin karena pasar opsi memperkirakan laju yang lebih lambat di pasar guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini guys untuk volatilitas dari market option ya, khususnya untuk Bitcoin, kalian bisa cek sendiri. Kemudian dari segi miners guys. Nah, di sini diinformasikan seiring dengan meningkatnya minat institusional di pasar derivatif Bitcoin, investor retail ini juga mulai tertarik ya pada Bitcoin. Menurut Glassnode, jumlah alamat yang menyimpan lebih dari 0,01 koin di alamat mereka meningkat selama bulan lalu. Pada saat berita ini diturunkan, jumlah alamat Bitcoin yang memiliki
lebih dari satu koin mencapai angka tertinggi ya sepanjang masa, yaitu 4,21 juta address guys. Ini keren banget ya. Namun meskipun investor retail menunjukkan ketertarikan pada Bitcoin, para penambang ini tidak memiliki waktu yang menyenangkan guys. Karena selama seminggu terakhir ini pendapatan yang dihasilkan oleh para penambang Bitcoin berkurang secara material. Bersamaan dengan itu, kenaikan harga listrik juga berdampak negatif pada para penambang ini. Seperti yang terlihat ya dari akun Twitter Wu Blockchain ini, untuk hash rate index dari analisis electricity-nya ya. Kalian bisa cek di sini untuk harga electricity-nya. Hal ini dapat meningkatkan tekanan jual ya pada para miners atau penambang ini guys, yang dapat mendorong mereka ya untuk menjual kepemilikan mereka dan berdampak negatif pada harga Bitcoin pada umumnya guys. Indikator lain dari meningkatnya tekanan jual pada pemegang adalah meningkatnya rasio MVRV. Sebagaimana dibuktikan oleh sentimen ini guys. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar alamat yang memegang Bitcoin dapat memperoleh keuntungan jika mereka menjual posisinya. Seperti yang terlihat ya dari bagian ini guys. Indikator long ataupun short adalah negatif yang menunjukkan bahwa pemegang jangka pendek lah yang akan mendapatkan keuntungan paling besar dari menjual posisi mereka guys. Masih harus dilihat ya apakah pemegang jangka pendek ini memutuskan untuk menjual kepemilikan mereka atau melanjutkan hodl guys. Nah ini menarik ya. Jadi kita lihat aja guys nanti perkembangannya bagaimana, apakah memang benar dengan adopsi yang dilakukan oleh kepentingan institusional ini kedepannya akan bisa membantu ya menyelamatkan Bitcoin dan segera membuat Bitcoin ini bull run lagi guys. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya bagaimana. Dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya, kita lansir dari you.today, di mana di sini diinformasikan bahwa Ethereum meluncurkan 7 testnet guys dalam 1 minggu untuk persiapan yang epic ya untuk upgrade Shanghai. Nah ini menarik juga ya. Jadi Paritos yang merupakan seorang pengembang Ethereum Foundation telah mengumumkan di Twitternya bahwa 7 testnet gabungan telah diluncurkan dalam waktu 1 minggu seiring dengan persiapan menuju Shanghai yang terus berlanjut. Paritos menyatakan, saya pikir tim telah meluncurkan 7 testnet gabungan dalam seminggu, melintasi Shadow Fork, Sapela, Vercol, dan juga 4844. Saya rasa ini adalah rekor baru katanya. Paritos menanggapi tweet dari pengembang inti Ethereum, yaitu tim Beiko yang memperhatikan kemudahan peluncuran testnet di Ethereum Layer 1. Beiko mentweet bahwa tingkat di mana kami menjadi lebih baik dalam meluncurkan pengujian infra pada Ethereum Layer 1 cukup liar. Sebuah testnet baru dulunya merupakan hal yang sangat besar, tetapi sekarang terasa hampir rutin guys. Kemudian untuk explore dari testnet withdraw yang pertama guys ini telah diluncurkan ya, dan testnet withdraw publik pertama yang merupakan testnet publik Zhejiang ini dijadwalkan akan diluncurkan pada 1 Februari pukul 15 waktu UTC guys. Setelah peluncuran nanti peningkatan Shanghai dan Capella akan dipicu 6 hari kemudian pada epoch 1350 di testnetnya guys. Pada minggu lalu untuk Shadow Fork mainnet pertama yang dimaksudkan untuk menguji kelayakan kemampuan penarikan staking dari Ethereum, sebuah fitur yang diharapkan akan diluncurkan ya pada bulan Maret telah berhasil digunakan guys. Nah ini keren ya. Jadi hard fork Shanghai yang dijadwalkan akan diluncurkan pada bulan Maret sangat dinantikan ya oleh para pengguna Ethereum, dan ini akan memungkinkan penarikan dari Beacon Chain untuk para stakers. Saat ini 14% dari pasokan Ethereum di stake, dan upgrade Shanghai Fork ini ya akan memungkinkan pemilik untuk melepas stakingnya, tetapi penarikan akan diantrikan ya karena waktu pelepasan yang lebih lama. Dengan cara ini maka jumlah total dari Ethereum yang di stake tidak akan langsung masuk ke pasar setelah fork dari Shanghai ini guys. Data Etherscan menunjukkan bahwa lebih dari 16 juta Ethereum atau hampir 26 juta dolar kini telah disetorkan ya ke dalam kontrak staking Beacon Chain dari Ethereum ini guys. Nah ini menarik juga ya karena merupakan salah satu upgrade penting untuk Ethereum, khususnya untuk Ethereum Proof of Stake ya setelah terjadinya The Merge kemarin. Dan memang untuk upgrade Shanghai ini dinanti-nantikan ya bagi para stakers yang sudah menginvestasikan Ethereum mereka pada saat The Merge kemarin, dan tentu saja mereka berkeinginan ya agar segera bisa mencairkan reward yang mereka hasilkan dari stakingnya ini. Jadi kalian harus berhati-hati atau memperhatikan waktunya, dan kalian juga amankan ya aset kalian jika mempunyai Ethereum pada saat nanti sudah dirilis untuk upgrade Shanghai ini guys. Oke. Kemudian kita lanjut ya untuk informasi berikutnya masih dari you.today guys, dan di sini diinformasikan bahwa Shiba Inu dan 2 koin ekosistem dari Shiba ini dapat diterima guys melalui kartu Visa prabayar. Nah ini menarik ya. Jadi gerbang pembayaran yang berbasis di Kanada yaitu FCFP yang bekerja dengan mata uang kripto
telah membuat pengumuman yang akan membuat pasukan atau Shiba Army ini senang guys. 3 token ekosistem Shiba Inu ditambahkan ke kartu prabayarnya. Menurut tweet perusahaan baru-baru ini, tidak hanya token Shiba ya, tetapi juga token Bond dan juga List dari ekosistem Shiba Inu telah ditambahkan ke kartu prabayar virtual Visa dan Mastercard. Nah ini menarik ya. Seperti yang terlihat ya dari akun resmi FCFP ini, kalian bisa baca sendiri. Jadi kartu-kartu tersebut memiliki batas kripto senilai $5.000 tetapi dapat dengan mudah diisi ulang. Menurut situs web perusahaan, satu orang dapat membeli kartu-kartu ini sebanyak yang mereka inginkan guys. Kartu virtual ini juga dapat diisi dengan mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin, BUSD, USDT Tether, USDC, dan juga DAI. Kartu-kartu ini kompatibel dengan beberapa blockchain seperti BSC, Ethereum, Solana, Phantom, dan juga Tron, dan lain-lain guys. Token SHIB, Bond, dan juga List sekarang dapat digunakan di Netflix dan Amazon. Nah ini juga menarik. Jadi seperti yang dilaporkan ya oleh You.Today pada Oktober lalu, FCFP menyarankan bahwa jika pasukan SHIB atau Shiba Army ini membuat cukup banyak suara guys, di mana token Shiba Inu akan ditambahkan ke kartu prabayarnya dan perusahaan akan mengeluarkan pengumuman di saluran Telegram segera setelahnya. Perusahaan menekankan bahwa kartu prabayarnya diterima oleh raksasa Netflix dan juga Amazon. Pada bulan Juni tahun lalu, Gateway Pembayaran menambahkan seluruh trifecta SHIB, membuatnya tersedia bagi pedagang untuk diterima sebagai pembayaran dari ribuan klien yang terkait guys. Token Bond menjadi salah satu koin yang paling banyak dibeli. Jadi menurut postingan terbaru dari pelacak dompet Whale Stats, token Bond dari Shiba Swap, yaitu kodenya BONE ya, telah melonjak untuk masuk ke dalam daftar 10 besar koin yang paling sering dibeli di antara 100 pemegang terbesar token Ethereum dan juga ERC20. Token Bond akan mendukung protokol layer 2 Shibarium yang akan segera diluncurkan, sehingga akan dihargai oleh komunitas SHIB karena mereka harus menggunakannya untuk membayar transaksi ya atau gas fee-nya. Shibarium menjanjikan transfer yang cepat dan murah dalam jumlah berapapun karena protokol layer 2 akan menyelamatkan Ethereum yang di atasnya token Shiba dibangun dari kemacetan tentunya guys. Setelah Shibarium diluncurkan, token Shiba Inu dan Bond diperkirakan akan meroket dan Shiba Inu saat ini diperdagangkan dengan harga $0,00001165 ya pada saat penulisan artikel, dan komunitas menginginkannya melonjak menjadi $1 ya atau setidaknya di $0,01 guys. Token Bond diperdagangkan pada harga $1,33 setelah kenaikan marginal ya 1% dalam 24 jam terakhir. Ini keren banget guys, artinya sudah mulai banyak banget ya adopsi untuk Shiba Inu ini guys. Dan kita sudah tidak bisa bilang lagi ya bahwa Shiba Inu ini merupakan project meme biasa-biasa aja ya, karena di luar sana itu sudah banyak banget adopsinya, kemudian project-projectnya juga sudah banyak banget, bahkan ada metaverse, ada dompetnya, ada blockchainnya sendiri yang akan meluncur ya, yaitu Shibarium ini. Artinya token dari Shiba Inu ini bukanlah token abal-abal lagi seperti waktu dulu baru rilis ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai salah satu aset token meme yang paling potensial ya setelah Dogecoin guys. Ini keren banget. Kita lanjut informasi berikutnya masih dari You.Today guys. Dan di sini diinformasikan bahwa Avalanche dengan kode tokennya AVAX ini melonjak 15% seiring dirilisnya upgrade jaringan baru, dan inilah yang berubah guys. Avalanche yang merupakan protokol blockchain layer 1 yang bersifat proof of stake telah mengalami lonjakan harga sebesar 15,33% ya, menjadi $21,93 pada saat artikel ini ditulis, melengkapi penutupan positif aset tersebut pada bulan Januari. Pertumbuhan ini kemungkinan besar didasarkan pada rilis pembaruan protokol baru yang secara langsung membuat hidup lebih mudah bagi para validator. Menurut Patrick O'Grady, kepala teknik di Avalabs, pembaruan baru yang dijuluki BNFF8 memiliki pengaruh langsung ya dalam mengoptimalkan dukungan untuk klien versi sebelumnya, meningkatkan interaksi jaringan peer-to-peer atau P2P ya, dan meningkatkan fungsionalitas pencarian validator P-chain yang dioptimalkan. Meskipun pembaruan terbaru ini terdengar lebih teknis ya dan hanya menarik bagi pengembang yang bekerja di jaringan Avalanche, kemudahan operasi yang cenderung mereka dapatkan akan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan pada protokol guys. Perlombaan untuk menjadi protokol pembunuh Ethereum atau Ethereum killer ini ya semakin ketat guys, dan dengan rantai pesaing lainnya yang berinovasi setiap saat, maka pembaruan dari BNFF8 terbaru ini dapat membuat perbedaan bagi Avalanche. Para pengembang siap untuk beralih ke protokol yang mengutamakan komunitas pengembangnya, dan Avalanche telah terbukti menjadi yang terdepan dalam hal ini guys. Ini keren banget ya. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangan terbaru juga ya dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Avalanche ini, karena blockchain yang mengeklaim sebagai Ethereum killer itu tidak hanya Avalanche saja.
ada juga Polygon, ada Solana juga, ada Cardano juga ya, bahkan Polkadot juga mengklaim sebagai Ethereum killer guys. Bahkan di sana banyak juga ya blockchain-blockchain yang mungkin tidak terlalu terkenal yang juga mengklaim sebagai Ethereum killer juga. Jadi kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa, dan kalian bisa tulis pendapat kalian ya di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys tentang hal ini. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.